Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini dengan NIM 4112320023 dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UTS Pendidikan Agama Islam. Persoalan yang pertama yaitu ringkasan video. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian ijtihad menurut bahasa. Ijtihad artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya, setiap usaha yang tidak disertai dengan kesungguhan, maka tidak termasuk dalam ijtihad. Sama dengan bahasa, menurut istilah artinya upaya sungguh-sungguh. Orang yang dapat melakukan ijtihad disebut mujtahid. Metodologi dalam ijtihad ada 8, yaitu ijma, qiyas, istihsan, istishab, istislah, sadbara'i, urf, dan kaul sahabi. Persoalan yang kedua, coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang. Pengertian ijtihad adalah sendi Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah. Menurut harfiah, ijtihad berasal dari kata ijtihada, artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Ada juga yang mengartikan bahwa ijtihad adalah penggunaan pendapat bebas. Hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang, contohnya, pembuatan bayi tabung untuk solusi bagi orang yang ingin memiliki keturunan namun tidak bisa. Yang kedua, perembukan oleh seluruh ulama tentang melakukan penentuan pada 1 Syawal. Yang ketiga, melakukan operasi plastik. Menurut pendapat para ulama, melakukan operasi plastik dengan tujuan untuk pengobatan di badan hukumnya boleh. Namun, akan menjadi haram jika bertujuan untuk mempercantik diri. Persoalan nomor 3, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Nafs berasal dari bahasa Arab, merupakan satu kata yang memiliki banyak makna, dan dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs terdapat dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda. Terkadang ditujukan pada hakikat jiwa, yaitu terdiri dari tubuh dan ruh. Jiwa disebut juga nafs karena ia banyak keluar masuk dari tubuh manusia. Menurut ahli tasawuf, nafs diartikan sesuatu yang melahirkan sifat tercela. Al-Ghazali menyebut nafs sebagai pusat potensi marah dan syahwat pada manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafs juga dipahami dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Nafs dalam diri manusia memiliki berbagai fungsi, antara lain untuk membuat gagasan, berpikir dan merenung, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang harus diperbuat. Itulah sebabnya kualitas nafs yang telah terbentuk pada seseorang akan membentuk sistem pengendalian pribadi nafs. Maka, nafsu haruslah dikendalikan dengan baik dan benar, agar kita dapat menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Persoalan keempat, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu? Lalu, apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Ibadah manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Fungsi dari ibadah bagi kehidupan manusia adalah yang pertama, sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, meningkatkan derajat manusia di mata Pencipta. Persoalan nomor 5. Apa definisi Islam? Jelaskan. Islam, agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Secara bahasa,
Kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ajaran Islam ini bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah. Dari mana kita berasal, tujuan hidup, kenapa kita di sini, dan arah setelah kehidupannya, kemana kita akan pergi. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksian tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Kepercayaan dalam agama Islam ditemukan dalam dua kalimat syahadah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari prinsip ini adalah adanya keesaan Tuhan dan pengakuan kenabian terhadap Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka ia dianggap telah menjadi seorang muslim dan berstatus sebagai mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan awal yang dianutnya. Sekian mengenai penjelasan tentang jawaban UTS Pendidikan Agama Islam saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan saat berkata. Sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.